Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 4. Wan Fei yang menghentikan langkah kakinya di tempat itu. Kemudian dia bersiul panjang. Kakinya tiba-tiba menutul, dia melayang ke atas sebatang pohon dan berpegangan pada sebuah ranting. Kemudian dia berjungkir balik 3 kali di udara dan turun kembali ke tanah persis di tengah tanah kosong tersebut. Kepalan tangannya diasongkan ke depan. Kakinya yang sebelah kiri terangkat. Kemudian dengan gaya seekor bangau dia berputaran. Gerakan tubuhnya sama sekali tidak kikuk. Bahkan mengejutkan. Apabila dikatakan dia sama sekali tidak mengerti ilmu silat, maka yang dimaksudkan tentu Wan Fei yang setiap hari menerima hinaan dari para suhengnya. Siapa yang akan percaya kalau Wan Fei yang sekarang merupakan orang yang sama? Rembulan tepat di tengah angkasa. Di bawah sinar rembulan yang mencekam, kepalan tangan Wan Fei seakan berubah menjadi ribuan. Suara angin menderu-deru. Lengan bajunya berkibaran. Dia berlatih dengan pikiran terpusat penuh. Ketika gerakannya terhenti, seluruh tubuhnya sudah basah kuyup oleh keringat. Segala penderitaan, rasa sedih dan kecewa seperti menguap bersama keringatnya yang mengucur deras. Akhirnya dia duduk di atas tanah. Dengan sekuat tenaga dia menarik napas dan mengembuskannya. Deru napasnya begitu keras dan memancar sampai kejauhan serta menyusup di telinga seseorang. Orang itu bertubuh tinggi kurus. Pakaiannya hitam pekat. Kepalanya juga ditutupi sehelai kain hitam. Hanya sepasang matanya yang kelihatan. Sekarang mata itu sedang memperhatikan Wan Fei dia juga melangkahkan kakinya menuju tempat di mana anak muda itu berada. Tiba-tiba tubuhnya bergerak, sama sekali tidak menerbitkan suara. Manusia yang mengenakan pakaian hitam itu seperti roh halus layaknya. Bukankah saat seperti ini juga memang merupakan saat yang tepat di mana roh halus berkeliaran? Wan Fei duduk membelakangi orang tersebut. Dia terus menarik napas dan sama sekali tidak sadar akan kehadiran orang tersebut. Ketika dia tersadar, kepalanya segera menoleh, jarak orang itu tinggal 7 depa dengannya. Dia memandang dengan termangu-mangu. Setelah beberapa saat dia baru menarik napas kembali. Suhu rupanya. Ilmu silatnya yang demikian tinggi, tidak usah diragukan lagi, pasti hasil didikan manusia berpakaian hitam ini. Sekarang manusia berpakaian hitam itu sedang memandangnya lekat-lekat. Apakah kau lelah sekali? Suaranya tidak berbeda dengan gerakan tubuhnya, seakan bukan suatu yang nyata. Tidak, aku tidak lelah, sahut Wan Fei sambil menggelengkan kepalanya. Dari jauh aku sudah mendengar suara napasmu. Lagi pula seandainya kau tidak lelah, mengapa sampai aku berada sedemikian dekat, kau masih tidak menyadari? Wan Fei tidak tahu bagaimana harus menyahut. Seandainya yang datang tadi adalah musuhmu, maka biarpun kau mempunyai 10 lembar nyawa, semuanya tentu sudah melayang saat ini, kata manusia berpakaian hitam selanjutnya. Meskipun kata-kata yang diucapkannya seperti sedang menggurui Wan Fei namun nada suaranya tetap datar dan tidak mengesankan apa-apa. Untuk sesaat Wan Fei menjadi gugup. Manusia berpakaian hitam itu mengerling ke arah Wan Fei sekilas. Apakah kau menerima hinaan lagi? Siapa lagi kalau bukan para murid Bu Tongpai? Mereka selalu menganggap aku sebagai semacam permainan yang menyenangkan, kata Wan Fei Hawa amarahnya mulai meluap. Pada suatu hari nanti, aku akan menunjukkan kelihayanku. Manusia berpakaian hitam itu tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Aku benar-benar tidak mengerti. Wan Fei makin kesal mengingat semua yang dialaminya. Apa maksud tua bangka Cisiong itu sebetulnya? Mengapa dia tidak bersedia menerima aku sebagai murid? Manusia berpakaian hitam itu hanya memandanginya tanpa mengucapkan apa-apa. Dia tahu aku selalu dihina, tapi dia tidak pernah menanggapi persoalan ini, gerutu Wan Fei kembali. Mungkin dia masih belum tahu, akhirnya manusia berpakaian hitam itu mengeluarkan pendapatnya. Tidak menerima ya sudah, lagi pula kalau dilihat dari ilmu yang dikuasai oleh para murid Butong, tampaknya tidak ada yang perlu dibanggakan. Pokoknya biasa-biasa saja. Begitu aku mengerahkan sedikit tenaga, mereka bakal terjatuh pontang-panting, berkata sampai di situ, Wan Fei baru merasa dia sudah kelepasan. Kata-katanya terhenti, dengan pandangan takut-takut dia menatap manusia berpakaian hitam itu.
Aku hanya ingin melepaskan diri dari cengkeraman mereka, tidak satu jurus pun yang aku perlihatkan. Wan Fei yang menjelaskan. Aku hanya berharap kau akan memenuhi syarat yang aku ajukan. Sebelum berhasil mempelajari ilmu Butong Pai, kau sama sekali tidak boleh menunjukkan bahwa kau mengerti ilmu silat, kata manusia berpakaian hitam. Tecu selalu mengingatnya setiap saat, walaupun bibirnya berkata demikian, namun hatinya tercekat. Kalau saja Wan Ji tidak datang pada saat yang tepat, dia pasti tidak dapat menahan diri lagi dan bocorlah rahasianya selama ini. Tidak mengerti ilmu silat lalu berpura-pura seakan mengerti sudah merupakan hal yang sulit, tapi mengerti ilmu silat lalu berpura-pura tidak mengerti sama sekali lebih sulit lagi, kata manusia berpakaian hitam dengan suara datar. Tapi kau sudah berjanji kepadaku, aku harap kau akan mematuhinya. Beberapa kali hampir saja aku tidak dapat menahan diri. Rasanya ingin aku meninju mereka sampai babak belur. Justru karena mengingat perjanjian antara aku dengan Suhu maka terpaksa aku menahan sekuatnya dan menelan semua hinaan itu, kata Wan Fei Yang. Seandainya rahasiamu sampai bocor pada saat kau belum sempat mempelajari ilmu Butong Pai, mereka pasti akan menanyamu panjang lebar. Dari mana kau bisa memperoleh ilmu silat setinggi itu? Seringan-ringannya kau diusir dari Butong Pai, seberat-beratnya mereka akan memutuskan urat nadimu dan kau akan menjadi orang cacat untuk selamanya. Mimik wajah Wan Fei yang berubah hebat. Kau tentu tahu bahwa aku bukan menakut-nakuti dirimu, lanjut manusia berpakaian hitam itu. Wan Fei yang hanya dapat menganggukkan kepalanya. Dengan berdasarkan ilmu yang kau miliki saat ini, untuk melarikan diri saja dari Butong Pai, tentu tidak jadi masalah. Hanya saja kau jangan berharap mendapatkan sejurus saja ilmu silat dariku untuk selamanya, kata manusia berpakaian hitam. Dia mendongakkan wajahnya dan menarik napas dalam-dalam. Wan Fei yang menjatuhkan diri berlutut di tanah. Matanya menyorotkan kesedihan. Namun dia tidak berani mengatakan apa-apa. Apakah kau masih merasa lelah? Tanya manusia berpakaian hitam itu. Tidak. Wan Fei yang meloncat bangun dan berjungkir balik 2 kali di udara. Bagus sekali, kata manusia berpakaian hitam. Tubuhnya berkelebat ke arah hutan dan sekejap saja dia sudah kembali lagi. Dia membawa setangkup kayu bakar juga sebuah pentungan. Sambut, teriaknya nyaring. Dia melemparkan pentungan itu kepada Wan Fei Yang. Dalam waktu yang bersamaan, dia mengeluarkan sebuah korek api dari balik pakaiannya. Secepat kilat dia menyatakan kayu bakar yang diambilnya tadi dan dilemparkan ke arah Wan Fei yang satu persatu. Nyala api berpijaran seketika. Wan Fei yang kelabakan. Dia tidak bersiap-siap sama sekali. Tapi dia mengerti, suhunya memang sengaja. Dengan demikian dia dapat meningkatkan kewaspadaannya apabila diserang secara tiba-tiba oleh pihak musuh. Dengan cepat dia menenangkan hatinya dan memukul kayu-kayu bakar yang sedang mengarah kepadanya. Bukan sembarang memukul. Dia harus menunggu sampai setiap batang kayu bakar itu hampir mencapai tanah baru memukulnya agar terpental kembali di udara. Bayangan tubuh Wan Fei yang diselimuti cahaya api yang menyala. Gerakannya begitu cepat sehingga susah ditangkap mata biasa. Tampaknya apa yang dilakukan Wan Fei yang sangat sederhana. Tapi bagi orang biasa hanya melihat cahaya api yang memenuhi udara saja sudah merasa kepalanya 7 keliling, apalagi menunggu kayu bakar itu hampir mencapai tanah baru memukulnya agar terpental kembali. Bukan saja memerlukan ketajaman mata untuk melakukannya, tapi gerakan juga harus gesit dan tidak boleh lambat sama sekali, meskipun Wan Fei yang sanggup melakukannya, namun tampaknya dia agak kewalahan juga. Perlahan gerakannya mulai kacau. Sebatang kayu bakar hampir mencapai tanah, tergesa-gesa Wan Fei yang mengejarnya. Tapi baru saja dia mengulurkan pentungan untuk memukul kayu bakar tersebut, kayu bakar lainnya sudah menyusul tiba. Sebatang kayu bakar pertama jatuh ke tanah. Disusul yang lain. 3 batang sudah. Siapa nyana gerakannya makin kacau dan pikirannya makin tidak terpusat, maka konsentrasinya semakin buyar dan semakin banyak kayu bakar yang luput dari sasaran. Manusia berpakaian hitam itu menarik napas panjang. Tubuhnya berkelebat. 49 batang kayu bakar sudah berada di pelukannya kembali. Semua api yang tadi masih menyala sudah padam seketika. Dapat dibayangkan tingginya ilmu yang dikuasai orang itu. Dia mengambil pentungan dari tangan Wan Fei Yang dan menyalakan kembali kayu-kayu bakar tadi.
Tangannya bergerak cepat. Satu batang dinyalakan, pentungan pun segera menyambut. Sampai semua kayu bakar sudah menyala dan melayang di angkasa, gerakannya semakin cepat dan setiap kayu bakar yang kena pukulannya jatuh di tengah tanah kosong dan membentuk barisan yang rapi. Wan Fei yang memandang dengan terkesima. Beberapa tahun belakangan ini, setiap kentungan kedua tiap malam, dia selalu datang ke tempat ini dan berlatih dengan giat. Dia tidak peduli meskipun hujan lebat atau angin kencang. Manusia berpakaian hitam itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Dia selalu mengenakan sehelai kain penutup muka. Sampai sekarang Wan Fei yang sama sekali belum pernah melihat wajahnya. Dia memang tidak tahu bagaimana bentuk wajah manusia berpakaian hitam itu. Dia juga tidak tahu asal-usulnya dan tidak tahu mengapa dia bersedia mengajarkan ilmu silat kepadanya, namun dia tahu bahwa manusia berpakaian hitam itu mengajarkan segenap ilmunya dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Waktu pada malam hari singkat sekali. Penderitaan Wan Fei yang dapat dibayangkan. Namun dia menahan semua penderitaan itu. Tujuannya naik ke Butongsan adalah untuk mempelajari ilmu silat yang tinggi, agar suatu hari nanti dia mendapat nama di dunia Kangou. Tapi karena asal-usulnya, dia tidak pernah mendapat kesempatan dan selalu menjadi bawahan. Selama beberapa tahun terakhir ini, dia tidak pernah diajarkan setengah jurus pun ilmu Butongpai, malah dia bertemu dengan manusia berpakaian hitam yang mengajarkannya bermacam-macam ilmu. Namun sampai sekarang dia tidak tahu aliran perguruan mana ilmu yang dipelajarinya selama ini. Manusia berpakaian hitam itu juga tidak pernah menjelaskannya. Oleh karena itu, Wan Fei yang selalu mempunyai pikiran, meskipun ilmu silat manusia berpakaian hitam itu sangat tinggi, tapi belum tentu dari aliran lurus. Oleh sebab itu juga, sampai sekarang dia masih menaruh harapan besar untuk mempelajari ilmu Butongpai. Nama Butongpai sudah menggetarkan dunia Kangou. Butongsan sendiri terkenal sebagai tempat yang suci dan penuh wibawa. Tidak sembarang orang berani naik ke atas Butongsan tanpa seizin Chiang Bunjinnya. Perguruan tersebut termasuk di antara 9 partai besar di dunia Kangou. Sejarahnya sudah ratusan tahun. Nama mereka tidak kalah dengan Xiao Limpai. Apalagi sekarang Xiao Limpai sedang mengalami masa suram, maka Butongpai menjadi lebih menonjol dibandingkan 8 partai lainnya. Itulah sebabnya Butibun selalu mengincar Butongpai sebagai sasaran pertamanya. Tapi, siapa yang menyangka bahwa di Butongsan yang terkenal angker dan disegani ternyata bersembunyi seorang manusia berpakaian hitam yang ilmunya demikian tinggi. Gerakan manusia berpakaian hitam itu sudah berhenti. Dia berdiri dengan tenang dan memandang Wan Fei yang dengan sorot matanya yang tajam. Anak muda itu tidak tahu harus berbuat apa. Dia mengakui bahwa dirinya belum sanggup melakukan seperti apa yang ditunjukkan suhunya tadi. Manusia berpakaian hitam itu membuang pentungannya ke atas tanah. Matanya masih memandang Wan Fei yang lekat-lekat. Ilmu apapun yang kau pelajari, tetap harus dengan latihan keras baru bisa berhasil. Perhatianmu sama sekali tidak boleh berpencar. Terutama pikiranmu, katanya. Wan Fei yang menundukkan kepalanya. Dia diam 1000 bahasa. Ikut aku, ajak manusia berpakaian hitam tersebut. Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan ke arah hutan tadi. Wan Fei yang terpaksa mengikuti dari belakang. Setelah melewati hutan tersebut, mereka sampai di sebuah air terjun yang deras. Percikan air yang disinari cahaya rembulan membuat butiran-butiran seperti permata yang berkilauan. Di bawah air terjun ada sebuah batu besar yang licin karena diterpa air yang deras sepanjang zaman. Batu itu kokoh dan bagai tertanam mati di sana. Manusia berpakaian hitam itu menunjuk ke arah batu besar tersebut. Duduk di sana, katanya. Wan Fei yang melongo mendengar perintah manusia berpakaian hitam itu. Duduk di atas batu itu, perintahnya sekali lagi. Wan Fei yang tertawa getir. Apakah aku harus seperti batu itu yang dapat menahan terjangan air terjun yang deras? Tanyanya. Memang demikian maksudku. Kau harus berlatih sampai sekokoh batu itu. Sama sekali bergeming oleh terjangan air terjun yang deras, sahut gurunya. Wan Fei yang terpaksa menguatkan hatinya dan berjalan ke arah air terjun. Suara air yang jatuh dari atas bergemuruh. Apalagi di malam yang sunyi dan mencekam seperti itu. Begitu mendekat, suara gemuruh itu memekakkan telinga seketika. Wan Fei yang maju lagi beberapa langkah.
Telinganya tidak mendengar apa-apa lagi selain gemuruh air yang jatuh. Ketika air terjun yang deras itu menerpa kepalanya, dia merasa matanya berkunang-kunang dan hampir saja jatuh tidak sadarkan diri. Tapi dia memang tidak pingsan. Kakinya perlahan menginjak ke atas batu tersebut. Namun baru saja dia berusaha naik ke atasnya, tubuhnya terempas kembali oleh terjangan air yang deras. Batu itu telah diterpa air sepanjang zaman. Licinnya jangan dikatakan lagi. Di bawahnya terdapat sebuah sungai yang menampung jatuhnya air dari atas. Sejenak kemudian Wan Fei yang bangkit kembali. Dia terpaksa muncul tenggelam beberapa kali sebelum berhasil. Namun dia sempat meneguk air beberapa kali. Sinar mata manusia berpakaian hitam itu semakin dingin. Naik lagi, katanya sinis. Wan Fei yang menggertakkan giginya. Sekali lagi dia berusaha naik ke atas batu tersebut, namun terempas kembali oleh terjangan air terjun. Pusatkan perhatian. Kumpulkan hawa murni di perut. Alirkan tenaga sinkang ke arah telapak tangan lalu naik ke atas batu itu, kata manusia berpakaian hitam memberi petunjuk. Meskipun air terjun itu menerbitkan suara yang bergemuruh, namun kata-kata manusia berpakaian hitam tersebut dapat ditangkap jelas oleh telinga Wan Fei yang. Dia mendengarkan dengan seksama. Otaknya berputar cepat menyimak arti ucapan itu. Masih ada sedikit yang tidak dimengertinya. Baru saja dia ingin bertanya, tubuh manusia berpakaian hitam itu sudah bergerak. Dalam waktu singkat bayangannya sudah menghilang dari pandangan mata. Wan Fei yang termangu-mangu memandang kepergian suhunya. Setelah sekian lama, akhirnya dia tersadar. Dia menyelamkan seluruh tubuh dan kepalanya ke dalam air. Ketika muncul kembali, tampangnya menjadi serius. Dia berenang kembali mendekati batu besar tadi. Kali ini dia tidak tergesa-gesa. Bahkan dia sangat tenang. Perhatiannya dipusatkan. Hawa murni dikumpulkan di darah pusar. Tenaga sinkang dialirkan pada kedua telapak tangan. Sekali menyentak, dia naik ke atas batu itu. Tubuhnya sempat terhuyung-huyung namun tidak terempas kembali seperti tadi. Kedua telapak kakinya diberatkan memasang kuda-kuda lalu duduk bersila. Wan Fei yang mendapatkan keajaiban. Dia berhasil duduk di atas batu itu. Beberapa hari telah berlalu. Lonceng di Butongsan berbunyi. Suaranya saling susul-menyusul. Getarannya berkumandang kemana-mana. Kabut yang menutupi kuil-kuil di gunung itu bagai buyar seketika olehnya. Dengan diiringi oleh bunyi lonceng yang tidak putus-putus itu, Chi Xiong Tojin duduk di tengah pendopo dengan sebuah mahkota berbentuk topi emas di kepalanya. Sejak Tio Sem Hong mendirikan Butongpai, peraturan untuk mengadakan upacara sembahyang seperti itu sudah ada. Chi Xiong Tojin menyembah 1 kali. Setelah itu dia menyembah lagi sebanyak 3 kali lalu bangkit kembali. Seorang Huhoat yang berada di sebelah kiri mengeluarkan sebatang pedang pusaka ke hadapan Chiang Bunjin tersebut. Seorang Huhoat Tiang Lo yang ada di sebelah kanan mengasongkan sebuah baki dalam waktu yang bersamaan. Di atasnya terdapat cap bertuliskan kuning keemasan dan sepasang gelang emas. Di samping pendopo tersebut ada sebuah kolam air yang jernih. Bau hio wangi memenuhi ruangan tersebut. Chi Xiong Tojin menepuk sepasang tangannya pada pakaiannya agar sisa debu hio yang digenggamnya tadi hilang. Dia menerima pedang pusaka itu dengan penuh hormat. Upacara itu sederhana namun hikmat. Setelah menerima pedang pusaka tersebut, Chi Xiong Tojin mengambil cap yang diasongkan tadi dan dia mencap sehelai kertas yang berisikan semacam pemberitahuan bahwa dia mengangkat Pek Chiok sebagai penggantinya untuk sementara. Sedangkan sepasang gelang emas itu dimasukkannya ke dalam saku pakaian. Akhirnya dia melangkah keluar dari ruangan pendopo tersebut. Semua anak murid Butongpai berkumpul di pendopo. Mereka memencarkan diri menjadi 2 bagian. Tidak terlihat kecemasan yang terpancar di wajah mereka. Chi Xiong Tojin duduk di atas sebuah kursi batu di luar pendopo. 2 orang Tosu setengah baya berdiri di kedua sisinya. Mereka adalah murid-murid pendahulu Chi Xiong Tojin. Yang satunya bernama Bok Chiok, sedangkan saudaranya bergelar Ti Chiok. Mereka juga yang akan mengiringi kepergian Chi Xiong Tojin dan bertugas melayani sepanjang jalan. Bok Chiok menyandang sebuah bungkusan di bahunya. Chi Xiong Tojin memang tidak mau membawa orang banyak. Dia merasa kedua orang ini saja sudah cukup. Lonceng masih berbunyi, ketiga orang itu melewati barisan para murid Butong. Wajah mereka tenang sekali.
Angin bertiup perlahan, membawa kesejukan yang menggigil. Wan Fei yang tidak ikut meramaikan suasana di pendopo itu. Ketika lonceng berbunyi, dia sudah menyibukkan diri di kandang babi. Dari bukit di mana dia bekerja, dia dapat melihat batu-batu tangga yang menuruni bawah gunung. Dia juga melihat ketika Qi Xiong dan kedua muridnya meninggalkan Butong San. Angin mulai kencang. Rambutnya awut-awutan. Wan Fei yang memanjangkan lehernya memandang ke bawah. Dalam hatinya diam-diam dia berdoa. Biarpun selama ini Qi Xiong Tojin selalu membuat hatinya sedih, namun pada saat seperti ini dia masih mendoakan keselamatan orang tua itu. Dia sendiri merasa heran. Tak perlu diragukan lagi, sebetulnya dia memang orang yang baik hati. Para murid Butong Pai berkumpul di kaki gunung untuk mengantarkan kepergian Qi Xiong Tojin. Kuda-kuda sudah disiapkan. Ketika orang itu naik ke atas kuda dan memulai perjalanan. Pagi sudah merayap sedikit demi sedikit, tapi tidak terlihat matahari bersinar. Awan kelabu menutupi langit. Apakah ini suatu pertanda buruk? Senja hari. Tembok kota sudah terlihat di kejauhan. Qi Xiong malah menghentikan kudanya di tepi jalan. Kuda yang mereka naiki sekarang bukan kuda yang sama ketika mereka meninggalkan Butong San. Selama 17 hari perjalanan, mereka sudah 3 kali ganti tunggangan. Bok Ciok dan Ti Ciok mengikuti Qi Xiong Tojin dari belakang. Melihat suhunya berhenti, mereka segera menghampiri. Suhu, kota tidak seberapa jauh lagi, kelanjutan kata-kata Ti Ciok tidak sulit dimengerti. Kota itu sudah termasuk wilayah Butibun. Kalau kita ingin tenang, maka lebih baik tidak masuk ke kota itu, sahut Qi Xiong Tojin. Tu Ciok menganggukkan kepalanya. Lebih baik kita menumpang 1 malam di rumah penduduk sini. Mungkin mereka bersedia menerima kita, kata Qi Xiong Tojin seraya turun dari kudanya. Bok Ciok dan Ti Ciok segera mengikuti tindakannya. Ti Ciok mempercepat langkahnya mendahului Qi Xiong Tojin. Dia mengulurkan tangan dan mengetuk sebuah rumah penduduk yang terdapat di samping jalanan itu. Tidak lama kemudian pintu rumah tersebut dibuka. Dari dalam muncul seorang nenek tua. Begitu tuanya sehingga giginya hanya tinggal 2 saja. Wajahnya lembut, senyumannya juga ramah. Dia agak tertegun melihat kehadiran ketiga orang itu. Totiang bertiga. Qi Xiong Tojin merangkapkan sepasang telapak tangannya dan menyebut nama Buddha. Lo Jinke, orang tua, Tinto bertiga ingin menumpang 1 malam. Apakah kedatangan kami ini mengganggu? Totiang terlalu banyak peradatan, Lo Pocu, nenek tua, tidak berani menerimanya. Mari masuk, ajaknya sambil melebarkan pintu rumah dan mempersilakan ketiga orang itu masuk. Hanya kami sepasang suami istri tua yang tinggal di sini. Sama sekali tidak merasa terganggu oleh kehadiran para Totiang. Kalau demikian, kami terpaksa merepotkan, sahut Qi Xiong Tojin sambil tersenyum lebar. Jangan sungkan, nenek tua itu melangkah ke arah kamar tidur di sebelah kanan. Harap para Totiang duduk di ruang tamu. Aku akan menyuruh Tangke, panggilan untuk suami, menyiapkan sedikit hidangan. Dia merandek sejenak. Kuda para Totiang biar ditambatkan dekat sumur saja. Qi Xiong menolehkan kepalanya kepada Bok Ciok dan Ti Ciok. Ti Ciok, kau jaga kuda-kuda. Bok Ciok, coba kau lihat apa yang dapat kau lakukan untuk membantu Lo Jinke tersebut, katanya memerintahkan. Ti Ciok dan Bok Ciok mengiyakan. Ti Ciok segera keluar rumah menuju sumur tua. Sedangkan Bok Ciok langsung masuk ke dalam dapur. Sumur tua terdapat di halaman rumah. Dapur terletak di sebelah kiri. Apabila membelok ke kanan, maka di sana terdapat sebuah ruang duduk. Di kiri kanannya masing-masing terdapat sebuah kamar. Kamar-kamar semacam itu memang biasanya disewakan untuk pelancong-pelancong yang kemalaman. Di dalam kamar sebelah kiri, seorang kakek baru beranjak dari tempat tidurnya. Melihat wajah sang nenek yang berseri-seri, dia merasa heran. Siapa yang datang? Tanyanya ingin tahu. Lanjut manusia berpakaian hitam itu. 3 orang Totiang yang sedang mengadakan perjalanan, sahut istrinya. Orang asing, tanya kakek itu kembali. Aku belum pernah melihat mereka. Lebih baik kita laporkan saja. Beberapa waktu yang lalu, utusan Butibun sudah menurunkan perintah. Kalau melihat orang asing, kita harus melapor ke kantor pusat, kata kakek tersebut. Sudahlah, kau tua bangka ini. Buat apa mondar-mandir?
Mereka hanya 3 orang Totiang yang mengadakan perjalanan, sama sekali tidak tampak seperti orang dunia Kangou lainnya. Lebih baik hemat sedikit tenagamu itu. Layani para tamu. Sarang kita ini sudah lama tidak kedatangan tamu, sahut nenek itu mengomel. Kakek tua itu tersenyum lebar. Siapa tahu ketiga Totiang itu bisa melihat nasib. Mungkin mereka bisa mengatakan kapan kita akan mendapat rezeki besar, sahutnya. Otakmu selalu memikirkan bagaimana caranya untuk kaya. Bagi orang seusiamu, kesempatan untuk mendapatkan rezeki besar sudah hampir tidak ada. Jangan berpikir yang bukan-bukan lagi. Cepat bereskan kamar sebelah sana, kata istrinya. Baiklah. Suara pembicaraan mereka tidak terlalu keras, tapi Bok Ciok yang berada di luar kamar dapat mendengarnya dengan jelas. Dia segera kembali ke Chi Siong Tojin. Suhu, orang-orang di rumah ini merupakan kaki tangan Butibun, katanya melaporkan. Mengapa heran, sahut Chi Siong Tojin sambil membentangkan kedua tangannya. Malam ini kita pasti tidak bisa tidur tenang. Bok Ciok tertegun mendengar perkataan orang tua itu. Tecu yakin mereka tidak akan melaporkannya. Chi Siong Tojin sambil tersenyum lebar. Sayangnya, kita sudah berada di bawah pengawasan orang Butibun, kata Chi Siong Tojin sambil menarik napas sekali lagi. Bok Ciok masih tidak mengerti. Chi Siong menolehkan kepalanya ke arah pintu depan. Tiba-tiba dari luar terdengar 3 kali ketukan. Ti Ciok, buka pintu, perintah Chi Siong Tojin. Pintu segera dibuka, 4 orang laki-laki berpakaian merah berdiri di depan pintu. Ketika melihat Ti Ciok, mereka langsung mengajukan pertanyaan. Apakah Chi Siong Tojin ada di tempat? Pintu ada di sini, sahut Chi Siong Tojin sambil melangkah keluar. Kedua suami istri tua itu mendengar suara percakapan. Mereka segera ikut keluar. Melihat kehadiran ke-4 orang laki-laki berpakaian merah tersebut, wajah mereka berubah hebat. Chi Siong Tojin menoleh kepada kedua orang itu. Pinto sungguh menyesal telah mengejutkan kedua orang tua, katanya. Kakek dan nenek itu tidak bisa mengatakan apa-apa. Tamu agung telah datang dari jauh, maafkan kami terlambat menyambut. Harap jangan disimpan dalam hati, kata salah seorang laki-laki berpakaian merah tersebut. Tidak perlu banyak adat, sahut Chi Siong Tojin sambil tampil ke depan. Bok Ciok dan Ti Ciok mengawal di kedua sisinya. Kota Cui Hunceng di depan sana memiliki sebuah penginapan bernama Go Hok Kek Chan. Kami sudah menyiapkan berbagai hidangan yang lezat untuk para Totiang. Kami juga sudah menyediakan 3 buah kamar. Anggota Butibun cabang Cui Hunceng berjumlah 172 orang sudah berkumpul di depan kota menyambut kedatangan para Totiang, kata laki-laki berpakaian merah yang tadi. Chi Siong Tojin tertawa datar. Pinto bertiga tentu tidak enak membiarkan mereka menunggu begitu lama. Ti Ciok, siapkan semuanya. Ti Ciok mengiyakan. Dia segera menarik kuda-kuda mereka ke depan rumah. Keempat laki-laki berpakaian merah juga menunggangi kuda masing-masing. 2 orang berada di depan sebagai penunjuk jalan. Malam sudah menjelang. Belum lagi memasuki kota, lampu-lampu sudah terlihat. 2 baris lentera di sepanjang jalan terlihat seperti 2 ekor ular panjang. Malam semakin larut, lentera semakin terang. Barisan lentera memanjang dari tembok kota sampai penginapan Go Hok Kek Chan. 172 anggota Butibun berdiri memanjang di kiri kanan jalan. Di pinggang mereka terselip sebatang golok baja. Tangan kanan memegang sebuah lentera. Dada mereka dibusungkan. Berdiri tegak tanpa bergerak ataupun berbicara. Di bawah sinar rembulan pakaian mereka yang berwarna merah seperti segumpal darah. Mata mereka pun ikut berwarna merah karena pantulan sinar lentera. Bumi dan langit mencekam, jalan panjang membisu. Suhu, lihat, kata Ti Ciok sambil menunjuk ke arah barisan orang-orang yang membawa lentera. Sungguh besar laga Butibun, semua kegagahan yang ditampilkan ini sudah pasti memang sengaja dipamerkan kepada Butong Pai, tukas Bok Ciok. Suatu hari apabila Buti mengunjungi Butong, kita harus tunjukkan penyambutan yang lebih meriah. Biar mereka mengerti bahwa Butong Pai selamanya tidak kalah dengan Butibun, sahut Ti Ciok. Chi Siong Tojin hanya tertawa datar mendengar perkataan kedua muridnya. Mereka melintasi jalan panjang. Derap kaki kuda yang berbunyi, tik-tak, tik-tak, memecahkan kesunyian malam. Terang, 172 anggota Butibun menghunus golok mereka serentak.
Mulut mereka mengeluarkan suara teriakan nyaring. Sinar golok seperti salju. Pakaian mereka yang merah ibarat lempengan besi. Suara teriakan mereka seperti guntur yang menggelegar memecah angkasa. Sinar lentera bergerak-gerak. Untuk sesaat suasana bagaikan langit runtuh ke bumi. Wajah Bok Ciok dan Ti Ciok berubah hebat. Sedangkan Chi Siong Tojin tenang saja. Seakan tidak ada apa-apa sama sekali. Golok terhunus, sekali diputarkan kemudian masuk kembali ke dalam sarungnya. Gerakan dan teriakan mereka sangat teratur. Pasti sudah melalui latihan yang cukup lama. Apakah ini termasuk acara penyambutan atau hanya sekadar memamerkan kekuatan? Tentu hanya orang Butibun sendiri yang paling jelas. Chi Siong Tojin merangkapkan sepasang telapak tangannya di depan dada. Buliang Souhut, ujarnya. Suaranya begitu tenang, demikian juga mimik wajahnya. Malam belum terlalu larut. Lentera masih menyala. Kamar itu bersih sekali. Lentera bersinar terang. Chi Siong duduk seorang diri di sisi lentera. Tangannya menggenggam belahan giok bergambar burung hong. Tentu saja burung hong itu hanya berupa ukiran. Tidak mungkin keluar dari belahan giok itu dan menembus langit biru. Mata Chi Siong menatap belahan giok itu lekat-lekat. Perasaannya malah seperti melihat burung hong tersebut terbang di angkasa. Mimik wajahnya aneh sekali. Sepertinya sedang memikirkan suatu rencana. Entah berapa lama sudah berlalu. Akhirnya dia berdiri dan berjalan menuju jendela. Tirai jendela setengah terangkat. Dia dapat melihat jalanan di bawah jendela tersebut. Beberapa anak murid Butibun mondar-mandir di bawah. Mereka mungkin diperintahkan untuk menjaga ketat. Kemunculan Chi Siong Tojin di depan jendela segera menarik perhatian mereka. Para penjaga itu mendongakkan wajahnya serentak dan memandang ke arahnya. Chi Siong Tojin menurunkan tirai jendela. Dia berjalan kembali ke sisi meja dan memadamkan lentera. Kemudian tubuhnya berkelebat dan menyelinap ke tepi jendela satunya. Di luar jendela yang satu ini adalah taman belakang penginapan. Di sana juga terdapat murid-murid Butibun yang sedang berjaga. Chi Siong Tojin memperhitungkan jarak yang akan diambilnya. Tubuhnya melesat seperti segumpal asap melintasi taman belakang tersebut. Dia hinggap di atas sebatang pohon kui yang merapat di dinding. Tidak ada seorang pun yang tahu perbuatannya itu. Bunga-bunga yang bermekaran membawa keharuman semerbak. Sekali lagi Chi Siong Tojin melesat. Gerakan tubuhnya membuarkan keharuman bunga di kegelapan malam. Malam semakin larut. Rembulan masih memancar dengan bangga. Sinarnya seperti air yang mengalir. Kesejukan yang dibawanya juga ibarat malam di mana musim salju hampir tiba. Gerakan tubuh Chi Siong semakin cepat. Tanpa menimbulkan suara sedikit pun dia mendarat di dinding seberang yang tinggi. Tembok itu hampir mencapai 4 cang. Di bawah sinar rembulan malah tampak hampir mencapai langit. Chi Siong Tojin menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya melesat seringan kapas. Meskipun ginkangnya sangat tinggi, namun mustahil mencapai dinding tersebut dengan satu kali loncatan. Sekali menutul dia sudah meloncat setinggi 3 cang. Sebelum berat tubuh membawanya turun kembali, kakinya cepat menapak tembok dan mencelat lagi ke atasnya. Dengan demikian dia berhasil mencapai tembok atas dinding tersebut. Ilmu yang digunakannya merupakan salah satu dari pusaka Butong Pai yaitu Tehuncong, mendaki tangga awan. Di balik tembok tersebut ditanam banyak pohon dan bunga-bunga. Pemandangannya sangat indah. Di sudut sebelah kiri ada sebuah kolam yang jernih. Air dalam kolam itu datar bagai cermin. Halaman di sekitar sunyi mencekam. Di samping kolam terdapat sebuah bangunan 2 tingkat. Di lantai atas terlihat penerangan masih menyala. Kertas jendela memperlihatkan bayangan karena pancaran sinar lentera. Terlihat bayangan seorang wanita yang sedang termenung. Wanita itu berambut panjang dan mengenakan pakaian suatu daerah tertentu yang bagian bahunya terbuka. Bayangan wanita itu terpantul dari kertas jendela bagaikan sebuah lukisan. Kertas jendela seputih salju. Bayangan hitam menyendiri. Pemandangan itu membawa keindahan tersendiri. Indah tapi mengenaskan. Setelah berhasil naik ke atas dinding tinggi itu, Chi Siong Tojin langsung dapat melihat bayangan wanita yang indah dan tampak kesepian itu. Dia seperti ikut merasakan kesepian hati wanita tersebut. Tiba-tiba dia menarik napas panjang.
Sambil menarik napas, tubuhnya berkelebat mendekati tepi jendela itu. Cahaya rembulan menyinari bayangan tubuhnya yang laksana kelelawar terbang melintasi malam. Wanita di dalam loteng itu masih tidak menyadari kehadirannya. Bayangan itu sama sekali bergeming dari tempatnya. Cisyong Tojin mengeluarkan 2 buah uang logam dari balik pakaiannya. Matanya menatap bayangan yang terpantul dari jendela tersebut lekat-lekat. Tanpa sadar sepasang tangannya gemetar. Apa gerangan yang membuat toko besar itu demikian gugup? Akhirnya Cisyong Tojin berhasil mengendalikan perasaannya. Tangannya tidak gemetar lagi. Dia melemparkan uang koin itu di angkasa dan keduanya saling berbenturan dan menimbulkan bunyi, ting. Bayangan di jendela itu bergerak mundur kemudian maju kembali dan mengangkat tangannya sejenak. Cisyong memperhatikan semua gerak-gerik wanita itu. Perasaannya agak tergugah. Sebuah suara yang lembut terpancar dari balik jendela tersebut. Kau sudah datang? Betul, aku sudah datang, sahut Cisyong Tojin kemudian menarik napas sekali lagi. Aku mengira kau sudah melupakan tempat ini, kata wanita tersebut. Mana mungkin? Tapi, sampai malam ini kau baru datang kembali. Aku yakin kau tahu alasannya. Aku justru terlalu mengerti, kemudian terdengar suara tawa yang dingin dan datar. Cisyong Tojin menundukkan kepalanya. Sulit menjelaskan perasaannya saat itu. Aku tahu, selama ini aku terlalu banyak salah padamu, katanya. Apakah kedatanganmu malam ini hanya untuk mengucapkan kata-kata ini? Tanya wanita itu sendu. Cisyong Tojin tidak menyahut. Banyak hal yang aku ketahui. Kata wanita itu melanjutkan. Dia kembali menarik napas panjang. Setelah tanggal 9 bulan 9, pasti ada sesuatu keputusan. Berapa bagian keyakinan yang kau miliki? Tanya wanita itu. 10 bagian, sahut Cisyong Tojin dengan penuh keyakinan. Lalu bagaimana? Tanya wanita itu kembali. Apakah kau akan meninggalkan Butong Pai dan melepaskan jabatanmu sebagai Chiang Bunjin partai itu? Aku memang berniat melepaskannya, sahut Cisyong Tojin sambil menganggukkan kepalanya. Lalu? Aku tidak pernah lupa apa yang pernah kujanjikan kepadamu. Benarkah kau tidak pernah melupakannya? Setiap saat selalu teringat dalam hati. Tiba-tiba wanita itu tertawa terbahak-bahak. Suara tawa itu sungguh mengenaskan. Cisyong Tojin termangu-mangu menatap bayangannya. Sayang sekali, suara tawa itu terhenti seketika. Apanya yang harus disayangkan? Masih ada satu hal yang kau lupakan, kata wanita itu. Apa? Kau lupa sudah berapa tahun aku menunggumu. Sekali lagi Cisyong Tojin tertegun. Sudahlah, wanita itu kembali menarik napas dalam-dalam. Aku toh sudah bersiap melupakan segalanya. Kau? Kita sudah sama-sama tua. Buat apa kita demikian serius? Cisyong Tojin langsung terdiam mendengar ucapan itu. Meskipun kau mengatakan bahwa keyakinanmu sampai mencapai 10 bagian, sebetulnya dalam pertarungan ini kau sendiri belum seyakin itu. Mata Cisyong Tojin bersinar tajam. Bagaimana kau dapat berkata begitu? Kalau kau memang pasti yakin akan memenangkan pertarungan, untuk apa kau datang ke sini lebih dahulu? Cisyong Tojin tidak sanggup menyahut. Biar bagaimanapun, aku tetap berharap kau dapat kembali ke Butongsan dengan selamat. Selama beberapa tahun ini, bagaimana kehidupanmu? Tiba-tiba Cisyong Tojin mengajukan pertanyaan. Baik. Bolehkah aku masuk ke dalam kamarmu? Tanya Cisyong Tojin dengan suara lirih. Apakah kau mempunyai demikian banyak perkataan yang ingin kau utarakan? Banyak sekali. Lebih baik tidak usah dikatakan lagi. Apakah kau benar-benar tidak ingin bertemu denganku? Tanya Cisyong Tojin penasaran. Daripada bertemu namun menyakitkan, maka lebih baik tidak. Mengapa tidak biarkan kita saling bertemu? Mengapa tidak dibiarkan saja seperti ini? Cisyong Tojin terdiam. Kau sudah boleh pergi, kata wanita itu masih dengan nada datar dan dingin. Cisyong Tojin termenung sekian lama. Wanita itu juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Bayangannya tetap bergeming. Rembulan dingin membisu. Malam mencekam semakin sunyi. Malam semakin larut. Rembulan mulai bergeser ke barat. Saat menjelang fajar adalah saat paling gelap dan pekat. Kabut mulai bertebaran di taman tersebut. Pakaian Cisyong Tojin mulai basah oleh tetesan embun.
Dia menatap bayangan di kertas jendela itu. Meskipun banyak perkataan yang ingin diutarakan, namun tenggorokannya bagai tercekat. Aku akan pergi, akhirnya dia hanya dapat mengucapkan sepatah kata saja. Sejak tadi kau memang sudah harus pergi. Aku yakin akan kembali secepatnya. Wanita itu berdiam diri mendengar perkataannya. Bagaimana keadaan anak itu? Tanya Chi Seong Tojin. Bayangan tubuh wanita itu bergetar. Suaranya juga agak gemetar. Dia bukan anak kecil lagi, tapi keadaannya baik-baik saja. Chi Seong Tojin menarik napas panjang. Apakah aku benar-benar tidak boleh melihatnya? Kau tentu tahu jelas bagaimana pendirianku selama ini. Sekali lagi Chi Seong Tojin menarik napas panjang. Tubuhnya berkelebat melintasi kolam jernih. Lengan bajunya berkibaran. Bayangan di atas loteng tetap tidak bergerak. Chi Seong Tojin meloncat ke atas tembok tinggi. Kepalanya ditolehkan. Jendela masih tertutup rapat. Bayangan itu masih saja terpaku di tempatnya. Akhirnya dia tahu bahwa harapannya sudah pupus. Suara tarikan napasnya menghilang di balik tembok yang tinggi. Tepat pada saat itu juga, seseorang muncul dari balik rumpunan bunga yang lebat di tepi kolam. Dia adalah seorang laki-laki bertubuh tinggi besar. Seluruh pakaiannya sudah basah kuyup oleh tetesan embun. Dia berdiri tegak di depan rumpun bunga-bunga yang lebat dan tampaknya sudah cukup lama dia berada di tempat tersebut. Ternyata Chi Seong Tojin sama sekali tidak menyadari kehadirannya sejak tadi. Ilmu silat yang dimiliki orang ini pasti hebat sekali. Kesabarannya dalam menahan perasaan juga menakutkan. Tanggal 9 bulan 9. Matahari belum terbit. Taisan tinggi menjulang. Tunggi berada di sisinya. Di tengah bukit terdapat daerah yang luas. Untuk naik ke atas bukit tersebut, paling tidak harus menaiki undakan sebanyak 6.700 tangga batu. Dari kejauhan pemandangan di tempat tersebut sangat indah. Anak tangga yang tinggi itu laksana jalan menuju surga. Di antara awan-awan putih terlihat sebuah tembok merah. Juga terdapat sebuah pintu besar berwarna kuning. Itulah Lantian Bun, pintu langit selatan, yang sangat terkenal. Setelah melewati pintu tersebut kita bisa melihat Giok Hong Teng, karena jaraknya sudah dekat sekali. Matahari masih belum terbit. Angin bertiup semilir. Seluruh bukit itu diselimuti hawa dingin. Di bawah sebatang pohon siung berdiri tegak seseorang. Bahunya menyandang sebuah kotak persegi panjang. Di atas bukit itu hanya ada dia seorang. Chi Seong Tojin dari Butong Pai. Tiba-tiba angin bertiup dengan kencang. Lengan baju dan pakaian Chi Seong Tojin berkibaran. Jenggotnya yang panjang juga melambai-lambai. Tampaknya sebentar lagi dia akan melayang tertiup angin, namun rupanya tidak. Dia tetap berdiri tegak seperti sebuah arca. Matanya yang setengah terpejam tiba-tiba terbuka. Burung-burung beterbangan dari bawah bukit dengan keadaan panik. Jumlahnya beribu-ribu memenuhi angkasa. Pada saat itu, udara dingin membuyar. Di atas sebuah batu berjarak 10 depa dari tempatnya telah berdiri tegak seseorang. Burung-burung masih beterbangan dengan panik. Orang itu membalikkan tubuhnya. Dia adalah Toku Buti. Dua pasang mata yang bersinar tajam laksana pedang saling bertemu. Chi Seong Tojin tidak bergerak, Toku Buti juga berdiri bergeming. Pada saat itu juga, mata dan tubuh kedua orang itu seakan telah membeku menjadi es batu. Sepasang mata Chi Seong Tojin dan mata Toku Buti tetap bersinar tajam. Mereka tentu sedang mengukur kekuatan masing-masing melalui pandangan tersebut. Keduanya tidak ada yang saling mengalah. Awan bergerak di langit di bagian timur. Segaris sinar berwarna keemasan mulai muncul. Sinar yang indah itu perlahan berubah menjadi bulatan. Kemudian berubah menjadi bola api. Bulat dan merah. Bola api itu bergerak perlahan melintasi awan putih dan bukit yang menghijau. Bola api itu bangkit dengan kemalas-malasan. Warnanya semakin lama semakin terang. Merahnya seperti batu manau. Bulatan yang belum jelas semakin kentara. Menembusi awan putih dan meninggalkan tepian laut. Naik ke atas langit dan memancarkan cahayanya dengan gagah. Menikmati matahari terbit di atas Taisan merupakan pemandangan yang demikian memikat hati. Chi Seong Tojin dan Toku Buti sama sekali tidak tergerak oleh keindahan tersebut. Angin masih bertiup.
Lengan baju mereka melambai-lambai. Di bawah cahaya sinar mentari, tongkat berkepala naga di tangan kiri Toku Buti seperti benda hidup. Wajahnya menghadap ke timur. Mata dan mentari sama-sama bercahaya. Kelopak matanya bergerak sekilas. Demikian juga ujung bibirnya. Akhirnya dia mengucapkan sepatah kata. 10 tahun telah berlalu. HM. Chi Xiong Tojin menyahut datar. Sepasang mata dan tubuhnya yang bagaikan es tadi nampaknya mulai mencair. Sungguh tidak disangka, 10 tahun kemudian, hari ini, pendekar yang namanya masih menonjol di Bulim masih juga kita berdua. Toku Buti menarik napas panjang. Setelah hari ini berlalu, aku yakin diriku masih kesepian. Aku juga mempunyai perasaan yang sama, kata Chi Xiong Tojin. Dia juga ikut-ikutan menarik napas panjang. Di tempat yang tinggi, hawa dingin selalu berkuasa. Apabila sudah mencapai taraf tertentu, aku yakin setiap manusia pasti akan merasakan hal yang sama. Tidak peduli bagaimana, dendam permusuhan antara Butibun dan Butongpai, hari ini harus ada keputusannya. Bersambung ke bab 5. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.